Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga anak-anak Ustadz semua sehat ya. Baik nak, kita mulai pembelajaran kita pada minggu ini ya. Dan tetap semangat walaupun kita tetap belajar di rumah ya. Tapi jangan sampai kita putus asa dan tetap juga jaga kesehatannya di rumah. Nah, pembelajaran kita minggu ini yaitu materinya adalah mengenai macam-macam pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai macam-macam pecahan, ya, kita ulang sedikit pembelajaran kita minggu lalu mengenai pengertian pecahan. Ya, kemarin Ustadz sudah memberikan pertanyaan kepada anak-anak Ustadz dan alhamdulillah semua jawabannya benar ya, sama mirip ya. Nah, sekarang giliran Ustadz memberikan penjelasan. Nah, pecahan adalah sebuah bilangan bulat yang dapat dibentuk atau dinotasikan dengan A per B ya, dinotasikan dengan A per B, yang mana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Syaratnya adalah B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, itu syaratnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya apa pecahan? Pecahan adalah bilangan rasional atau bilangan bulat yang dapat dinotasikan dalam bentuk A per B dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. A-nya adalah pembilang, B-nya adalah penyebut. Ya benar nak. Nah, kemarin ada juga anak Ustadz yang bertanya, Ustadz, apakah semua pecahan bisa dijumlahkan? Jawabannya ya, semua pecahan bisa kita jumlahkan dengan syarat yang tadi ya. Syaratnya penyebutnya tidak sama dengan 0 ya. Kalau penyebutnya salah satunya 0 itu tidak bisa kita jumlahkan ya nak ya. Maka itu tidak pecahan lagi kalau salah satunya 0 ya. Nah, itu dia mengenai pengertian pecahan. Nah, pada minggu ini kita masuki pembelajaran mengenai macam-macam pecahan. Nah, kita masuki mengenai macam-macam pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang seperti apa Ustadz? Ya, pecahan biasa adalah pecahan seperti yang kita jelaskan tadi dalam bentuk umum A per B. Nah, lalu ada lagi yang namanya pecahan campuran. Ya. Pecahan campuran adalah pecahan biasa yang memiliki nilai ya, pecahan biasa yang memiliki nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya lalu dibuat dalam bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah perkalian antara bilangan bulat dan pecahan. Ya, nanti contohnya Ustadz tunjukkan ya nak ya, tapi kita belajar dulu pengertiannya. Ya, ingat yang pertama adalah pecahan biasa. Ya, pecahan biasa. Lalu ada kedua adalah pecahan campuran ya. Campuran itu adalah bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang ketiga ya, ada lagi pecahan desimal. Ya, pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma ya. Itu merupakan hasil dari bagi per 10, per 100, per 1000 dan kelipatannya ya. Ditandai dengan tanda koma, itu pecahan desimal. Nah, yang keempat adalah per persen ya. Macam-macam pecahan yang keempat adalah persen atau per 100 ya. Tandanya seperti ini nak ya. Ini tanda persen. Baik. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah pecahan senilai ya. Pecahan senilai adalah dua macam ya, dua bentuk pecahan yang mempunyai nilai yang sama ya.
dari mana kita tahu pecahan ini senilai atau tidak? Ya, caranya adalah dengan mengkalikan atau membagikan ya penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Ya, itu caranya, kita kali atau kita bagi dengan angka yang sama, tidak boleh dengan angka yang berbeda. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, kita masuk yang pertama. Nah, ini adalah contoh ya, ini adalah contoh pecahan yang biasa. Ini contoh pertama, pecahan biasa. Kenapa kita katakan biasa ya? Salah satu ciri pecahan biasa ya, yang pertama itu bisa dibentuk dalam A per B. Yang kedua, nilai pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Ya, kemarin anak-anak Ustadz kan sudah memberikan contoh. Ya, ada yang mencontohkan kayu di rumahnya. Ya, ada yang mencontohkan pakai daun di rumahnya. Ya. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, kalau ketika seperti kayu, kita bagi beberapa kayu. Nah, tidak mungkin kan lebih besar. Ya. Kemarin ada yang memberikan contoh dari kayu dipatahkan 2, jadi 1/2, ya, tidak 2/1. Kenapa? Nah, kenapa tidak 2/1 nak? Iya benar, karena yang paling banyak itu adalah penyebutnya. Nah, kondisinya, ini contoh yang pertama tadi ya, kondisinya ketika kita temukan pecahan ya, kita temukan pecahan yang pembilangnya lebih besar. Nah, ketika kita temukan pecahan yang pembilangnya lebih besar, maka caranya kita harus merubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya nak ya. Nah, cara membuat pecahan campuran adalah seperti ini nak. Nah, perhatikan ya. Nah, ini contoh pecahan campuran. Nah, ini rumus atau cara membentuk pecahan campuran, ya. Lalu yang ketiga ada pecahan desimal, ya. Contohnya seperti ini, nah. Ini contoh pecahan desimal ya. Nah, lihat. Nah, ada banyak contoh kita ya. Nah, itu contoh pecahan desimal. Lalu ada lagi persen, ya. Persen itu per 100 ya notasinya. Nah, lihat notasinya seperti ini. Ya, ini notasi persen. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini contoh-contoh dari persen. Nah, baik. Sekarang yang kelima, ya. Yang kelima tadi apa? Pecahan senilai ya. Yaitu ada 2 pecahan yang kita bandingkan apakah dia senilai atau tidak ya. Caranya seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya. Pecahan itu kita tahu senilai atau tidak dengan cara kita kali atau kita bagi. Nah, contohnya lihat di sini nak. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, oke. Nah, perhatikan. Nah, ketika seperti ini, nah ini bisa disebut dengan pecahan senilai. Kenapa? Iya benar. Nah, kalau yang seperti ini, nah perhatikan. Nah, ini disebut senilai atau tidak? Ayo, disebut senilai atau tidak? Tidak. Kenapa? Iya benar ya. Jadi tadi seperti yang udah Ustadz sampaikan, pengalinya atau pembaginya harus sama ya, bukan hasilnya tapi pengali pembaginya harus sama dulu, baru kita lihat hasilnya. Nah, dari penjelasan Ustadz, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke WhatsApp Ustadz ya. Nah, sebelum Ustadz tutup, seperti biasa Ustadz kasih tugas sedikit ya.
nggak banyak-banyak tapi dikerjakan. Nah, nanti tugasnya lihat di materi ya. Nanti ada materi Ustaz lampirkan. Nah, silakan dikerjakan langsung di materi filenya ya nak ya. Oke, baik. Ustaz cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ustaz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.